Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat lewatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya. Tapi sebelum itu mari kita bacakan suratul Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang akan kita share saat ini menjadikan menambah keimanan kita dan mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau di hari Ahad kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Wahyu bahwasanya ada berita-berita gaib. Di antaranya adalah apabila bulan Ramadan datang, maka pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu. Kita dengar gitu ya. Jadi yang akan saya share sekarang ini adalah yang terakhirnya tuh, siapa yang dibelenggu pada saat bulan Ramadan, ya kan? Jadi bulan suci Ramadan merupakan kesempatan yang amat luas bagi umat Islam untuk meraih pahala dan keberkahan. Di dalamnya begitu banyak amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang nilai kebaikannya itu berlipat ganda. Tapi di sisi lain, Ramadan gak berarti absennya peluang mengerjakan keburukan. Jadi tadi menurut sabda Rasulullah SAW, iza dakhalat Ramadana sufidat syayati wa futihat abu wabu jannah wa ghlaqit abu wabun nar wa ghullaqit abu wabun nar. Jadi bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1899 dan Muslim nomor 1079. Kalau kita dengar hadis ini, maka timbul pertanyaan, mengapa kejahatan dan kemaksiatan masih tampak sekalipun setan-setan udah dibelenggu? Jadi terkait itu para ulama memberikan tafsir atas kata-kata Nabi SAW tersebut. Nah, jadi manusia itu diciptakan sempurna, ya. Jadi Allah bersabda surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia diciptakan komplit. Nanti kita bisa tahu komplitnya itu kayak apa. Jadi kalau kita lihat secara
harfiah komplit, ya ada semuanya komplit. Ada mata buat melihat, telinga untuk mendengar, ya kan, terus mulut untuk berucap, kaki buat melangkah, tangan segala macam sempurna. Tapi di balik itu bisa kita lihat ini kesempurnanya manusia ini, bahkan kalau boleh saya bilang, menurut di surat Al-Baqarah ayat 30 itu kan Allah pernah bilang, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Apa kata malaikat? Nah, Allah ngomongkan sama malaikat tuh. Malaikat bilang, kenapa engkau menciptakan lagi makhluk yang akan merusak, katakanlah berdarah-darah. Ya, kalau nggak salah tuh redaksinya seperti itu. Kamu nggak tahu, kata Allah di ayat selanjutnya kan. Ini apa mutaakhir nih, ya. Kalau memang kamu benar, kamu sebutkan nama-nama yang ada di jannah ini. Terus katanya malaikat, dia ngomongnya, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya nggak tahu ya Allah kalau kagak dikasih tahu. Terus ayat selanjutnya ngomong, nih lihat ciptaan aku namanya Adam. Coba Adam sebutin sama Adam seluruh nama-nama yang ada di jannah. Artinya apa? Malaikat itu kalau boleh saya bilang manusia lebih oke lagi gitu lah. Walaupun malaikat punya privilege ya. Setiap malaikat itu diberikan kemampuan yang hebat. Katakanlah malaikat yang tugasnya jaga gunung, dikasih macam-macam privilege sama Allah. Tapi di bab ini, di bab manusia menjadi khalifah, manusia paling tinggi. Karena apa? Begitu malaikat disuruh, coba sebutin nama-nama yang di jannah ini. Dia ngomong begitu, kami nggak akan tahu kalau nggak dikasih tahu. Gitu. Nih, Adam tahu semua, sebutin. Begitu setelah disebutin, apa selanjutnya? Malaikat suruh sujud kepada Adam untuk sujud penghormatan, kan gitu ya ceritanya gitu. Ini Bapak bisa buka di Al-Baqarah mulai dari ayat 30 sampai 35 katakanlah gitu. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Artinya apa? Malaikat itu mengakui manusia itu lebih oke gitu ya pada bab itu. Karena apa? Ternyata manusia itu, kan ada hadisnya tuh yang pernah saya dengar, dikasih tanggung jawab sama gunung nggak sanggup, ya kan? Tanggung jawab jadi khalifah sama yang lain, akhirnya manusia yang ngambil. Nah, artinya apa? Manusia diciptakan itu lengkap toolsnya, Pak. Ya kan? Nah, dalam kaitannya dengan bulan Ramadan ini, kira-kira toolsnya apa nih yang dikasih? Oke. Jadi seperti pada surat Asy-Syams ayat 7 dan 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, manafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ini manusia diciptakan, dikasih tools untuk ngikutin ketaatan sama ngikutin kefasikan. Ya. Kalau di lambang tuh hitam sama putih yin yang seimbang. Ada taat, ada fasik. Menurut tafsir Al-Wajiz, dan demi jiwa manusia dan zat yang mengatur penciptaannya dan susunan tubuhnya, lalu mengenalkannya kepada jalan kefasikan agar dihindari dan jalan kebaikan dan ketakwaan agar disenangi. Ya, dikasih jalan kefasikan sama ketaatan. Fasikan supaya dihindari, taat supaya diikutin. Ibnu Abbas berkata, Allah menjelaskan kepadanya tentang baik buruk, ketaatan dan kemaksiatan, dan mengenalkan sesuatu yang sebaiknya didatangi dan dihindari. Jelas ya? Manusia diciptakan komplit. Kalau malaikat kan kagak. Malaikat diciptakan, udah habis itu dia beribadah aja, ngikutin tugas dia, ditugasin apa, udah itu aja yang dikerjain. Tapi manusia enggak.
Kenapa manusia dijadikan khalifah? Untuk istilahnya representatifnya Allah di sini deh, di dunia. Itu dilengkapin. Ada jalan ketaatan, ada jalan kefasikan. Manusia juga dilengkapi dengan apa? Dengan hati dan akal. Ya, itu yang kedua, Pak. Rasulullah SAW pernah bersabda, ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama qalbu atau hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Manusia dikasih jalan kefasikan dan ketaatan. Lah untuk bedainnya pakai apa? Pakai akal sama pakai hati. Ya, jelas ya. Terus enggak cuma itu, Pak. Kita dikasih akal sama hati supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk, kan gitu ya. Udah gitu kita dikasih juga tadi indera yang full. Artinya apa? Allah mempersiapkan kita itu total sebelum kita ditugasin jadi khalifah di dunia. Enggak hanya hati sama akal, Pak. Manusia juga itu didampingi malaikat dan jin. Ya. Nah ini, Pak. Manusia didampingi oleh malaikat. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan artinya ya. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Artinya apa ya, Pak? Manusia itu nggak cuman udahlah dilengkapi full, dikasih hati sama akal, tapi didampingin juga malaikat. Ya kan? Untuk apa? Itu tadi. Malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dan di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi kita tuh setiap manusia ada yang namanya malaikat penjaga, guardian angel, bahasa Sundanya. Ya. Jadi nggak hanya didampingi oleh malaikat, tapi kita didampingi juga sama jin, namanya jin Qarin, Pak. Ya. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 27, Qala qarinuhu rabbana wa gaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala qarinuhu, katakanlah yang menyertai dia berkata pula. Yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Qarin, pendamping. Penjelasan mengenai jin Qarin juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qarin, pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk anda ya, termasuk anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Jelas, Pak ya? Jadi kita ini didampingi juga sama Qarin, Pak. Sering banyak orang nanya, jin Qarin apaan sih? Penjelasan. Jin Qarin jin yang mendampingi kita. Ingat tadi kita dikasih tools yang bagus, sempurna ciptaannya, didampingi dua sama malaikat depan belakang, dampingin juga sama Qarin. Nah Rasulullah juga didampingin, tapi itu tadi hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya. Itu Rasulullah. Lah kita, ya kan? Berarti kalau misalnya ada yang bisikin bagus, ada yang bisikin jelek,
untuk dilakukan. Bapak sekarang udah tahu ya. Siapa yang bisikin bagus? Malaikat. Siapa yang bisikin jelek? Itu Korin tadi. Terus kita melakukannya yang bagus apa yang jelek? Lah kan tadi udah dikasih jalan ketaatan dan kefasikan. Dikasih tools lagi namanya akal dan hati. Buat apa? Itu tadi. Kalau dibisikin bagus, oh iya nih, gue lakukan yang bagus. Yang perintah siapa? Hati maka jalan yang bagus. Terus lagi jalan menuju masjid, tanya sama orang, ngapain bos? Ajan masih lama. Ente ngapain ke masjid? Ini nongkrong sini dulu. Nah, setan deh, ya kan? Dicerna lagi sama hati maka. Ini orang gue mau ke masjid diajakin nongkrong di tempat es kelapa misalnya, enak juga nih gini. Aku nongkrong dulu. Nah, kalau begitu udah belok kiri dia. Ikutin jin goreng tadi, bisikin, ikut deh. Tapi begitu gue mau ke masjid nih, pakai segala dipanggil ke warung es kelapa, mana es kelapanya dingin lagi, enak lagi. Tapi enggak deh, gue mau ke masjid, nggak mau ketinggalan gue mau beribadah sunnah dulu. Nah, dia ngikutin yang baik, menang yang baik. Jadi Rasulullah juga pernah ditanya sama sahabatnya, setelah perang yang hebat ini, kalau nggak salah perang Badar ya, ada perang lagi kagak? Ada perang yang lebih hebat lagi. Nah, itu perang lawan hawa nafsu. Ya gimana nggak perang? Tiap hari dia ada yang ngebisikin bagus, ada yang ngebisikin jelek. Kita mesti nyaring, ya kan? Kita lakukan yang apa, itu yang dicatat. Baru niat untuk baik dicatat sama malaikat. Belum dilakuin nih. Baru niat jelek belum dicatat. Begitu dia melakukan kejelekan itu, baru dicatat satu. Tapi kalau begitu ada bisikan kebaikan, niat aja catat. Begitu dijalanin, dicatat lagi, ada dua. Ya, begitu baiknya Allah sama kita. Nah, jadi lengkap sudah kesempurnaan penciptaan manusia, diciptakan dalam bentuk terbaik, diilhamkan baik dan buruk, didampingi jin dan malaikat, dan diberi tools untuk mengikuti dan menolaknya. Karena makin jelas ya, kenapa di bulan Ramadan masih ada yang berbuat maksiat. Antara bisikannya kenceng bener, antara hatinya gak kepake toolsnya, gitu ya. Itu aja tuh, dikasih tools, mengikuti yang mana kan gitu. Jadi kalau kita bicara setan adalah sifat buruk yang suka membisikkan hal-hal negatif. Jadi setan itu sifat, Pak. Kalau yang muncul saya nggak tahu namanya apa. Ya, ada tuyul, ada kuntilanak, ada apa, hantu kali itu namanya. Tapi kalau setan itu adalah sifat yang selalu membisikkan keburukan, negatif. Jadi di surat An-Nas ayat 4 sampai 6 kan dijelasin tuh ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya kan? Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Kalau dia ngebisikin yang jelek, walaupun itu orang, kayak tadi saya contohnya tuh, orang mau sholat panggilnya, sini lu nongkrong dulu ya kan? Setan tuh, tapi sifat. Jadi setan itu bisa jin, bisa manusia. Kalau dia bisikin ke kenegatifan, itu sifat-sifatnya yang bisa ganggu kita. Jadi pertanyaan yang tadi, yang dibelenggu setan yang mana? Nah, mengenai hadis ini ada dua pemahaman dari para ulama, secara harfiah dan secara makna. Nah, pertama kita lihat dulu yang secara makna. Maksud belenggu itu tak secara harfiah berarti dirantai, enggak.
Maknanya setan-setan tak lagi leluasa dalam menggoda manusia selama Ramadan. Sebab pada umumnya orang-orang yang beriman sedang sibuk berpuasa seharian di bulan tersebut. Adapun pada malam harinya mereka gemar berzikir, sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Pak Wahyu udah jelasin ya, bahwasanya Pak Rahmat juga sudah menjelaskan, paginya saum, malamnya qiyam, kan gitu ya. Terus lanjut lagi pada sahur dan kembali berpuasa. Rutinitas itulah yang membatasi ruang gerak setan. Dimulai sahur ada berkah, di waktu sahur ada waktu yang tepat untuk meminta. Kalau Ustadz Adi Dayat bilang waktu sahur itu sebentar lagi mau azan subuh, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Mohon ampun. Juga pernah dijelaskan juga sama Ustadz Wahyu kemarin. Aisyah nanya, kalaupun saya bertemu, ya Rasulullah, kalaupun saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Yang harus dibaca adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa, kan gitu. Mintalah ampun, karena begitu udah ampun kesononya beres, Pak. Gitu. Jadi kapan waktunya? Waktunya adalah waktu sahur, waktu sahur. Jadi kalau kita sahur misalnya dibelakangin, habis sahur kita langsung baca doa, baca Quran, apa segala macam. Situ waktunya, Pak. Itu di bulan Ramadan luar biasa, Pak. Setiap waktu yang dikabulkan doa nih, saya pernah sampaikan juga, mulai dari sahur, ya kan? Udah gitu selama berpuasa sampai dia berbuka, antara azan dan iqomah, ya. Pas lagi dibuka, macam-macam, Pak. Hari Jumat, luar biasa. Jadi jangan sampai disia-siain gitu, ya. Terus karena kita mulai dari sahur, puasa, nanti tadarus, nanti sholat lagi, nanti tadarus lagi, nanti zikir lagi, terus maghrib buka ada berkah lagi, ya kan? Habis buka sholat lagi, tadarus lagi, taraweh lagi, itu 24 jam begitu terus, Pak. Itulah yang dibilang oleh beberapa ulama, ya, nggak ada kesempatan buat setan buat mengganggu, nggak ada. Kenapa? Kata kemarin tuh Ustadz Wahyu pernah bilang, yang belenggu itu kita sendiri, yang rantai dia. Itu bukan yang dirantai di sono terus nggak bisa turun, enggak, Pak. Yang ngebelenggu kita sendiri dengan amal-amal tadi, gitu, Pak. Yang ngebelenggu kita sendiri. Terus itulah secara makna, ya, para ulama melihat hadis tadi, setan dibelenggu. Ya nggak bisa jalan loh. Kenapa? Karena waktunya 24 jam. Bapak kan paham ya, kalau misalnya masuk bulan Ramadan, semua nih umat-umat Islam nih jadi tambah soleh, ya. Rajin ke masjid segala macam, ya kan? Walaupun ya kita tahu deh lama-lama sapnya makin maju gitu ya. Tapi alhamdulillah masih banyak yang soleh, ya. Nah, terus kalau ada makna berarti ada harfiahnya juga. Kenapa setan itu dibelenggu? Jadi ada pula kalangan ulama lain yang memaknai belenggu dalam hadis di atas. Intinya setan yang dibelenggu hanya setan yang membangkang. Jadi setan kelas berat nih, yang sangat mahir dalam menggoda serta menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Adapun setan-setan yang kelas terik cenderung lolos. Itu ada pemahaman dari para ulama yang secara harfiah ada setan yang dibelenggu. Loh, dasarnya apa?
Kenapa ada pemikiran itu? Karena ada penjelasan ini bersesuaian dengan hadis lainnya yang diriwayatkan Ibnu Huzaimah, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Menurut Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, yaitu setan-setan yang membangkang. Jadi secara harfiahnya yang dibelenggu, diikat, itu sebenarnya ada. Menurut beberapa para ulama berdasarkan hadis ini, malam pertama Ramadan setan-setan kelas berat itu dibelenggu, gitu. Setan yang membangkang itu setan-setan kelas berat, gitu. Jadi barang siapa yang gemar maksiat kala Ramadan berarti mudah terperdaya bahkan oleh setan-setan kelas terik, katanya gitu. Oleh karena itu, efek dari dibelenggunya setan-setan cenderung berlaku bagi mereka yang berpuasa dengan penuh keikhlasan. Jadi, kalau dibilang setan dibelenggu, ya karena kita yang membelenggu dia. Ya kan? Masuk bulan Ramadan, kita tambah soleh, tambah taat. Nggak ada tuh. Celah lagi. Bahkan di surat Shad ayat 82 dan 83, artinya iblis menjawab, demi kekuasaan Engkau Allah, aku akan menyesatkan mereka manusia semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, ikhlas di antara mereka. Iblis aja angkat tangan, Pak, ngeganggu orang-orang yang mukhlis, ikhlas beribadah. Siapa tuh orang ikhlas? Yaitu yang hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi tipu daya setan itu tidak berpengaruh bagi orang-orang bertakwa yang jiwa dan hatinya bersih. Karena dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 99, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Jelas di sini. Nggak ngaruh tuh godaannya buat orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Dia ngejalanin puasa, dia ngejalanin sedekah di bulan Ramadan, dia ngejalanin tadarus, sholat malam, ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Ya. Padahal setan itu nggak diem, Pak. Mereka mendatangi dari muka, belakang, kiri, kanan seperti termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa la atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim wa la tajidu aksarahum syakir. Artinya, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang, mereka dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi setan itu ngeganggunya nggak polos-polos aja, depan, belakang, kiri, kanan. Bahkan di dalam Quran sendiri, saya ayatnya lupa suratnya, menyatakan bahwasanya setan itu bisa masuk dari keinginan-keinginan. Keinginan, wah, agak-agak sombong dikit masuk, ya kan? Kan kita suka nggak sadar ya, kalau lagi ngobrol atau lagi bertindak gitu, kadang kita keluar sedikit sombongnya, itu bisa masuk setan. Jadi bagaimana cara setan mengganggu manusia? Tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari gangguan setan. Beberapa teknik setan dalam menyesatkan manusia adalah: pertama, dia menghiasi kebatilan, ya, ngajakin yang kagak-kagak, ya, yang negatif, ya. Yang kedua, ini yang paling bahaya, lalai dan berlebihan. Itu cara setan menggoda kita. Tentang masalah ini, Ibu Qayyim mengatakan bahwa setiap ada perintah Allah, setan punya dua pilihan. Yang pertama mendorong, melalai, dan kedua berlebihan. Setan mendatangi hati manusia dan mendeteksinya. Jika yang mendapati seorang hamba yang kurang semangat, lalai dan hanya menginginkan keringanan-keringanan aja, maka setan menempuh jalan ini.
dirintanginya, disuruh diam, ditimpakan kemalasan dan sebagainya. Di setan datang nih Pak, datang ke Pak Sofyan. Dilihat Pak Sofyan orangnya rada malas nih, ya kan, buat beribadah. Udah embusin terus. Ngapain ibadah? Udah di rumah aja, ya kan? Kan kagak perlu cek ke masjid gitu. Lagian dingin bos, baru hujan, tarik tuh selimut gitu kan, ya kan? Udah gitu dibisikin terus. Kalau dia mendeteksi bahwasanya Pak Sofyan orangnya rada males, rada gampang digoda. Bahkan saya pernah dengar juga dari salah satu ustadz yang khusus mendalami masalah ruqyah. Dari mana setan tahu atau jin yang mau goda gitu? Kalau Pak Sofyan misalnya contohnya, dia males. Kapan ada korinnya? Ditanya sama korinnya, males dia orang. Digodain. Jadi jelas ya sekarang. Ada korin, ada malaikat om. Ya. Tapi kalau dia ngedeteksi Pak Sofyan, ini orangnya cakep nih ibadah, ya kan? Nggak males enggak. Dibisikin, masih dingin. Setan nih, berangkat ya kan? Pilihan kedua, setan datangin kita dengan cara yang itu tadi, membuat ibadah kita jadi berlebihan. Ya. Jadi, jika setan menemukan orang yang selalu siaga, rajin, penuh semangat, maka ia tidak menempuh cara yang tadi, dirintangi, dibikin malas, enggak. Ia justru perintahkan orang itu untuk lebih rajin lagi dan tidak merasa cukup atas amal yang telah dikerjakannya. Enggak tidur kalau orang lain tidur, enggak buka puasa kalau orang lain buka puasa, dan sebagainya, yang pada intinya adalah berlebihan. Kemarin puasa nih, maghrib orang pada buka, gue masih kuat, ntar aja isya. Berlebihan, ya kan? Manusia diciptakan sempurna, iya, tapi lengkap dengan kelebihan dan keterbatasannya. Setiap hari orang atau manusia itu ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk kerja. Kan begitu. Jadi kalau ada orang yang rajin, Sofyan rajin, udah lu sholat aja terus, zikir terus, kerja mah nggak usah lah, ntar datang sendiri. Lain tuh. Yang kedua, ditanya sama dia, Pak Sofyan, itu kan rajin beribadah, coba lo lihat tuh tetangga lo, ke masjid aja kagak, ya kan? Sholat belang bonteng. Terus kita mulai dibisikin, lo lebih baik dari dia om. Pak Sofyan, Anda lebih baik dari tetangga Anda. Kenapa? Karena rajin ibadahnya gitu. Setan juga itu Pak. Artinya akhirnya apa? Pak Sofyan merasa dirinya, gue paling hebat nih. Ujub udah langsung dia. Berhasil ke setan. Jadi gini. Jadi yang pertama, manusia didorong untuk tidak mengerjakan perintah. Sedangkan yang kedua, untuk melampaui batas. Banyak orang yang terpedaya dengan usaha setan yang kedua ini. Enggak selamat kecuali orang yang berilmu dengan mendalam, punya keimanan dan kekuatan untuk melawan setan dan selalu menempuh jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Jadi setan tadi bilang ngeganggu, gue bakal ngeganggu dari depan, belakang, kiri, kanan. Tapi Allah bilang, ya kan, nggak punya kuasa dia sama orang-orang yang beriman dan bertawakal. Toolsnya bagaimana? Itu tadi, supaya kita beriman dan bertawakal, kita harus punya ilmu yang mendalam. Jangan menjalankan satu amalan tanpa ilmu, kan gitu ya Pak. Supaya apa? Supaya nggak sesat, kan gitu. Berilmu, beramal tanpa ilmu, tahu sendiri sesat. Berilmu kagak ngamal, percuma.
gitu. Ya. Jadi supaya kita masuk orang yang beriman dan bertawakal, yang enggak mempan diganggu setan, berilmu, punya keimanan dan kekuatan melawan setan, dan selalu menempuh jalan yang lurus. Kita tahu jalan lurus dari mana? Kita udah dikasih tulusnya, hati mengakal. Kesimpulannya, mengapa masih ada kemaksiatan yang dikerjakan di bulan Ramadan? Setidaknya ada 4 jawaban untuk ini. Yang pertama, efek dibelenggunya setan hanya terasa bagi mereka orang-orang beriman yang melakukan berpuasa dengan penuh keikhlasan. Ya. Yang kedua, nggak semua setan dibelenggu. Maka yang dibelenggu hanya sebagian dari mereka, yakni yang membangkang dan lihai menggoda manusia. Ya, itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, dibelenggunya setan dapat bermakna berkurangnya tindak kejahatan atau perilaku maksiat. Memang selama Ramadan akan terasa lebih marak majelis-majelis kebaikan daripada gelaran publik yang siang-siang. Jarang kan kita lihat ada konser musik di bulan Ramadan, jarang. Yang ada tablik akbar gitu ya. Yang keempat, dibelenggunya setan tidak berarti hilang sama sekali aktivitas yang merusak. Sebab ada pula sifat jelek manusia yang memang sudah bobrok. Toh setan ada pula yang dari golongan manusia. Jadi yang namanya ketidakbaikan itu tetap ada. Tinggal kitanya mau milih yang mana. Ya kan? Sebenarnya sih di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan sama aja. Cuman yang namanya di bulan Ramadan itu godaannya lah, alhamdulillah lebih banyak. Kan gitu. Jadi terakhir ada pula kalangan ulama yang memberi makna lebih perinci terkait hadis dibelenggunya setan di bulan Ramadan. Maknanya setan-setan itu terhalangi dari mencuri berita langit. Maka setan-setan yang dibelenggu hanya yang gemar melakukan itu. Ada juga yang berpikiran seperti itu. Jadi tadi ada sebagian ulama yang mempercayai bahwasanya yang dibelenggu itu setan yang kelas kakap, atau yang sering mencuri berita dari langit. Sementara yang kita tahu di surat Al-Mulk kalau nggak salah, itu setan-setan yang mencuri berita di langit itu tuh nggak bakalan tembus. Kenapa? Kan dilemparin ke bintang-bintang gitu lah ya. Dilemparin ke bintang-bintang. Jadi kalau ada bintang jatuh tuh cut gitu kan. Itu lagi mau mencuri dengar sabit sama bintang jadi gitu. Kalau saya lagi kecil dulu begitu ada bintang jatuh, wah, duit. Oh, tahu. Itu karena ilmunya kurang. Sekarang begitu kita lihat ada bintang jatuh, ini ada yang lagi nyuri dengar, timpuk. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan mengenai yang dibelenggu ini saat bulan Ramadan itu yang mana? Ternyata apa? Ternyata yang membelenggu kita sendiri, gitu. Kita sendiri. Ada beberapa ulama yang percaya ada juga yang dibelenggu secara harfiah, gitu. Setan yang kelas kakap gitu. Katanya seperti itu. Jadi dengan kita berharap dengan kita mengetahui bab ini, puasa kita lebih sip lagi, ya. Kita beribadah kan hanya mencari ridhonya Allah aja, nggak ada yang lain gitu. Jadi kalau ada yang misalnya terasa berat di bulan Ramadan ini, ingat aja kita dikasih tools untuk milih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita ngikutin yang buruk, berarti setan menang. Jin korin surah. Kira-kira itu aja. Mungkin ada yang mau ditanya? Bangga. Waalaikumsalam. Tadi di gambaran itu surga dibuat besar-besar luas-luasnya. Untuk siapa Pak? Apakah yang sudah meninggal dimasukin surga dulu? Kan kadang-kadang itu ada orang akan mengumpulkan semua makhluk di pada mahsyar gitu ya. Apa yang udah masuk surga dikeluarin dulu? Nah, pada saat seseorang udah masuk surga di situ, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab yang saya tahu ya Pak.
maksud daripada pintu surga dibuka lebar-lebar itu kan gini, selama bulan Ramadan gak ada lain yang kita pikirkan dari mulai day one masuk ke bulan Ramadan adalah beribadah ya. Artinya pintu-pintu surga, pintu rahmat, pintu puasa, itu kan banyak pintunya Pak, dibuka semua. Ayo kata Allah, mari kita sini datang, welcome to Papa kalau ada. Sini datang, sini beramal. Nah mengenai secara harfiah yang tadi Bapak tanya, apakah pintu surga dibuka selama ini ketutup kali ya? Saya nggak tahu Pak, itu belum paham penjelasannya. Nanti saya cari dulu, nanti Bapak saya saya kasih tahu kalau udah tahu. Sementara yang saya pahami adalah yang saya baca, begitu pintu surga dibuka kan pintunya banyak, pintu puasa, pintu sedekah, pintu sholat, pintu berbuat baik, pintu banyak dibuka semua di bulan Ramadan. Karena apa? Kita fokusnya pada bulan Ramadan apa fokus yang lain? Enggak, tapi pasti kita begitu. Bulan puasa ntar gue mau hatam Quran 2 kali, kan gitu. Ini belum masuk puasa aja, belum masuk Ramadan aja udah mikir begitu. Artinya apa? Yang jelek-jelek itu lagi disingkirin gitu. Makanya dibilangin pintu neraka ditutup. Apakah sekarang emang sebelum bulan Ramadan dua-duanya pintu surga ditutup, pintu neraka dibuka apa begitu? Nggak tahu Pak saya Pak. Ya kan? Yang saya pahami adalah itu tadi. Kenapa pintu surga dibuka? Karena banyak. Ibaratnya kalau kita di mall ada sale, apa-apa sale, 10% apa 100%, 50% pasti kita ambil. Ya kan kalau mau belanja tuh. Bulan Ramadan ini bulan sale. Satu ibadah dibalasnya berlipat ganda gitu. Jadi kalau kita pahami itu sebagai bulan yang banyak yang harus dilakukan untuk kebaikan, kita nggak bakalan sia-siain Pak. Gitu. Itulah yang menyebabkan pintu neraka ditutup. Menurut pemahaman maknanya gitu loh. Kenapa? Kita nggak kepikiran buat misalnya minum makan di siang hari, nggak kepikiran Pak. Malam nggak terawih gitu, ya, malah main kartu gitu, nggak kepikiran. Dengan sendirinya ketutup Pak. Kira-kira itu yang bisa saya pahami. Kalau sebagai harfiahnya saya belum paham, nanti saya coba cari. Ada lagi? Din, mau ditanya? Pak Ali, Pak Chandra mungkin ada yang boleh tanya? Iya. Ya, mangga. Ya. Orang-orang yang sudah nikah dalam keadaan nikah, tidak kubur lah ya, alam kubur kan. Itu begitu masuk bulan Ramadan, katanya mereka tuh diangkat dulu. Oh gitu. Tidak disiksa. Dan nanti begitu selesai Ramadan dan kembali. Itu apa benar? Atau memang itu hadis atau saya belum pernah mendalami itu Pak. pernah dengar? Pernah dengar. Pak Luli mungkin bisa bantu Pak. Ada yang begitu. Bulan Ramadan diambil dulu. Karena gini Pak, kalau kita udah wafat, masuk satu alam, namanya alam kubur. Alam kubur alam penantian Pak. Sambil menantikan, kita disiarin tuh, kita bakal dapat apa aja. Itulah yang membuat dia tersiksa atau dia mendapatkan nikmat. Makanya ada siksa kubur, ada nikmat kubur Pak. Kalau nggak doa itu kan gitu ya. Jauhkan kami dari siksa kubur. Jangan lupa berikan orang tua kami berikan orang tua kami nikmat kubur. Jauhkanlah mereka dari siksa kubur yang udah wafat tuh. Kita doa ini gitu. Jadi kalau tadi di dalam bulan Ramadan itu auranya aura kebaikan,
ya kan? Nah, mungkin Pak ya, tapi nanti coba saya cari. Saya pernah dengar juga itu. Kalau ini aura kebaikan, maka segala macam tuh yang tadi itu, kita di bulan Ramadan, anak yang kan ada tiga yang nggak terputus ketika manusia sudah wafat. Yang terakhir kan anak soleh yang mendoakan. Ini bulan Ramadan ini kan jadi soleh semua Pak. Yang tadinya tuh orang tuanya dapat doa pas lagi hari Jumat doa, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, kan gitu ya. Biasanya dia dapat tuh doa-doa dari yang banyak gitu, dari untuk orang banyak. Dia mendapatkan doa khusus dari anak-anaknya ketika dalam bulan Ramadan. Itu yang membuat kesedihan atau kesusahan dia diringankan. Menurut saya begitu, Pak. Ya, tapi di bulan Ramadan itu khusus. Iya. Ya. Mungkin bulan berpuasa. Itu tadi. Iya. Gitu. Iya. Jadi nanti coba saya cari. Ya. Apa benar diangkat dulu? Apa? Nah, sementara yang saya pahami ada alam kubur, nanti ada alam barzah, ada semua tuh alam penantian. Sambil kita menanti di ruang tunggu dikasih setel video nih. Nih loh yang lo bakalan dapat karena apa? Nih, dulu lo sering begini, sering sedekah lo, ini lo bakal dapat nih. Ya kan? Lo sering menyantuni anak yatim, ini lo bakal dapat nih. Senang dia detik, wah nikmat nih gue gitu. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, anak-anaknya pada ngedoain, tambah seneng dia. Makanya kalau kita masuk bulan Ramadan jangan lupa doain sampai 3 di atas kita. Bapak kita, kakek nenek kita, buyut. Jangan lupa ngedoain guru-guru kita. Yang karena dia melewati dia kita bisa baca Quran misalnya. Jangan lupa. Wabil khusus kalau pas lagi qiyamul lail, salat malam. Misalnya kan ada orang yang habis tarawih tetap dia tahajud juga. Doain, Pak. Karena termasuk satu waktu doa yang bakal cepat dikabulkan ketika sepertiga malam. Udahlah sepertiga malam, waktu sahar bulan Ramadan pula, ya kan? Gitu kita doa, ya Allah ya Rabb, berikanlah kelapangan kubur untuk orang tua kami yang sudah wafat. Oh, lapang langsung, kan gitu. Kita satu baca Quran, balasannya banyak. Sholat balasannya banyak. Doa sama, gitu Pak. Jadi kalau misalnya saya juga nggak tahu tuh apa ya. Karena kan gini, yang saya pahamin begitu wafat masuk alam itu kubur, nanti kan ada alam barzah, alam apa namanya penimbangan segala macam ya. Saat itu di kubur pada mahsyar apa segala macam kan gitu. Stepnya banyak tuh Pak. Nah kalau yang tadi Bapak bilang itu diambil dulu, nggak disiksa, ntar dimasukin lagi. Saya belum paham tuh. Masuk ke alam yang mana ya Pak Luli ya? Ya kan? Alamnya kan masuk alam kubur dulu, nanti ada alam barzah, ada alam segala macam. Nah itu kalau udah disiksa gitu, katakanlah disiksa itu saya pernah baca orang dikubur tersiksa ya karena itu tadi ditampakkan apa yang dia lakukan dan apa yang dia dapatkan. Menyaksikannya bukan TV begini tapi real gitu, sampai hawa panasnya. Kita sering dengar tuh ada cerita ada orang udah dimakamin terus digali lagi pada gosong gitu ya. Di situ wah kena azab kubur nih gitu. Nah itu harus 1 semester sendiri tuh Pak. Karena saya beberapa orang berpendapat ada yang bilang kagak ada azab kubur. Di Quran nggak ada. Coba ya. Ada azab kubur tuh buktinya gosong. Ya. Mau ditanam nggak muat, gali lagi, tanam lagi nggak muat lagi. Ini
tanah aja nolak dia kan gitu. Oh, ada kubur nih gini-gini. Nah, saya belum jelas tuh. Ya, ini yang mana yang masuk ke kubur kan gitu ya. Mesti ada yang jelasin nih. Mungkin Pak I apa Pak Luli apa Pak Ali mungkin ada yang bisa jelasin tuh. Ya, soalnya itu suatu yang emang kita harus paham, walaupun ilmu tentang yang itu kan goib Pak ya. Kita ya referensinya mungkin terbatas Pak. Gitu, referensinya terbatas ya Pak ya. Kalau misalnya kayak gitu, karena saya pernah dengar juga tuh yang hadis yang seperti itu gitu. Ditaruh di ini lagi. Jadi kayak masuk ke waiting room, masuk lagi gitu kan. Malah saya pernah dengar. Ya baru-baru ini di Tausiah di Pak. Ya. Pada bulan Ramadan itu arwah orang tua itu mendatangi rumah-rumah kita gitu anaknya untuk doa. Malah saya bilang gitu Pak. Iya, saya juga pernah dengar Pak ya. Nggak cuma bulan Ramadan Pak, tiap malam Jumat, ya ada kan yang bilang begitu. Wallahu alam, saya nggak tahu apakah benar datang apa enggak. Cuman yang saya tahu adalah ketika orang sudah wafat selesai Pak semuanya. Jadi kalau kita masih ada umur di tahun ini bisa melewati bulan Ramadan, jangan sekali-sekali disia-siain. Karena gini Pak, saya pernah dengar juga entah itu hadis atau apa, satu cerita tentang dua orang. Ini sama-sama berjihad di jalan Allah. Yang satu wafat setahun sebelumnya. Yang satu wafat setahun sebelumnya, kemudian yang temannya ini masih hidup, terus dia wafat setahun sesudahnya. Begitu dimasukin ke di alam barzah nanti, alam ditimbang, ya si A itu yang wafat duluan, sama si B yang wafat belakangan. Masukin surga tuh, yang B duluan yang dimasukin. Yang A nanya, malaikat, kok saya belakangan? Kan saya wafat duluan, kan saya sama-sama berjihad. Iya, ente soalnya waktu itu wafat, teman ente masih dapat bulan Ramadan, masih dapat Idul Adha, masih dapat sampai setahun kemudian. Artinya apa? Kalau kita dikasih panjang umur, don't waste it, jangan sia-siakan. Kenapa? Karena kita dengan saudara kita, ya misalkan atau ada kakak atau apa yang sudah wafat, alhamdulillah kita masih bisa bertemu. Ketika bulan Ramadan mau habis, doa kita kan apa? Ya Allah ya Rabb, pertemukan kembali kami dengan bulan Ramadan tahun depan. Kenapa harus berdoa seperti itu? Karena kita nggak pernah tahu giliran kita kapan. Kan gitu. Ya. Jadi berita gaib harus kita imani. Tapi tolong ya dipahami, cari dulu literasinya gitu. Ya. Kira-kira itu aja Pak. Mungkin cukup ya? Hah? Ya, enggak, silakan. Kalau mau tanya. Oh, saving buat besok ya. Oh, udah suruh. Oke. Udah masuk ya suruh ya? Ya, alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.